Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla fi ula, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan-kenikmatan dan juga karunia-karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Kemudian kita lupa semoga salawat dan salam senantiasa diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan kepada para sahabatnya, diberikan kepada keluarganya dan juga seluruh orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik sampai kala datangnya hari kiamat. Saudara sekalian dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Wajiz, kita masuk kepada pembahasan baru yaitu bab syuf'ah. Syuf'ah kalau kita mau mengartikan, dia itu diambil dari kata syafa'. Apa itu? Artinya pasangan. Jadi kalau kita mau menjelaskan pengertian dari syuf'ah, maka syuf'ah itu secara bahasa artinya adalah pasangan. Apa sih yang dimaksud dengan pasangan? Ketika seseorang bersekutu atau berserikat di dalam sesuatu, maka di sana ada dua orang dan dua orang itu berpasangan. Ini asal kata dari syuf'ah, yaitu sepasang atau sejodoh. Dan syuf'ah ini, kalau kita pengen tahu di dalam gambaran kehidupan sehari-hari, maknanya adalah keberhakan, jadi kepemilikan hak dari orang terdekat untuk mendapatkan sesuatu dari seseorang. Keberhakan atau kepemilikan hak orang yang paling berhak untuk mendapatkan sesuatu dari orang lain dikarenakan sebab kedekatan dia. Ambil contoh sederhana, ada kebun. Kebun ini milik dua orang. Kebun ini milik dua orang. Maka ketika salah satu dari keduanya itu pengen menjual, maka yang paling berhak untuk membeli kebun itu adalah orang yang satunya. Kemudian ketika bertetangga misalkan, rumahnya gandengan, mepet. Kemudian dia pengen menjual, maka pada dasarnya yang paling berhak untuk membelinya itu adalah tetangga dekat dia yang nempel. Ini masuk di dalam pembahasan bab syuf'ah, yaitu kepemilikan hak dari sekutu atau orang yang berada di dalam suatu tempat yang sama karena dia adalah orang yang berada pada keadaan yang sama dengannya atau dalam keadaan tempat yang sama dengannya. Di biasa hal ini terjadi sejak sebelum Islam, sejak zaman jahiliyah. Jika ada seseorang memiliki serikat atau memiliki sekutu di dalam lahan atau di dalam sesuatu, maka yang paling berhak untuk membelinya ketika dia pengen menjual itu adalah sekutunya. Dan inilah dinamakan syuf'ah. Ini dinamakan sebagai syuf'ah. An Jabir, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Jabir bin Abdullah, beliau berkata,
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bisyuf'ati fi kulli ma lam yuqsam. Nabi SAW menetapkan hukum syuf'ah pada setiap segala sesuatu yang belum dibagi. Fa idza waqa'atil hudud wa surrifat turuq fala suf'ata. Ketika ini dalam lahan. Ketika lahan tersebut telah dibagi, kemudian batas-batasnya juga telah dibagi, ada jelas pembatasnya, kemudian jalannya juga sudah terpisah, surifatit turuq, fala syuf'ah, maka tidak ada lagi syuf'ah di sana. Misalkan ada saudara, ada adik, kakak misalkan, dia mendapatkan harta dari orang tuanya dan tanahnya itu masih jadi satu. Maka jika salah seorang dari saudara tadi, entah adiknya, entah kakaknya, pengen menjual tanahnya tadi, maka yang berhak untuk membeli tanah tersebut itu adalah saudaranya. Ada hak syuf'ah di sana. Kenapa? Masih jadi satu. Jika sudah dibagi dan masing-masing punya jalan sendiri, artinya tanah tadi sudah terpisah, punya jalan, punya akses masing-masing, maka fala syuf'ata. Tidak ada syuf'ah di sana. Artinya nggak perlu dijadikan muamalah syuf'ah di sana. Nggak ditetapkan syuf'ah di sana. Ini hadis yang sahih yang dibawakan oleh Ibnu Majah dari sahabat Jabir bin Abdullah. Bahwasanya syuf'ah ini adalah merupakan keputusan atau ketetapan yang Nabi SAW tetapkan di dalam segala hal yang dia belum dibagi. Jadi fi kulli ma lam yuqsam. Rumah misalkan. Rumah ketika belum dibagi, maka yang memiliki hak itu adalah sekutunya. Orang yang memiliki hak yang sama itu yang paling berhak untuk membeli, bukan orang lain. Jadi kepemilikan hak, orang yang paling berhak untuk membelinya. Ini hak syuf'ah. Maka barang siapa yang memiliki sekutu di dalam kepemilikan tanah, memiliki serikat di dalam kepemilikan tanah, atau rumah, atau kebun, maka tidak boleh menjualnya sebelum dia tawarkan kepada siapa? Kepada yang satu serikat dengan dia, A dan B. Mereka berdua punya kebun satu. Maka ketika A pengen menjual, dia nggak boleh menjual kepada yang lain kecuali setelah dia tawarkan kepada si A terlebih dahulu. Sama, si A juga kalau misalkan pengen jual, nggak boleh menjual kecuali setelah ditawarkan kepada si B terlebih dahulu. Jadi yang paling berhak seperti itu. Jika ternyata dia menjualnya kepada orang lain sebelum ditawarkan kepada sekutunya, maka kawan sekutu tadi tetap lebih berhak untuk membelinya. Tetap lebih berhak dia untuk mendapatkannya. Walaupun ditawarkan kepada orang lain, dijual kepada orang lain, maka yang lebih berhak untuk membelinya itu tetap siapa? Sekutunya. Hal ini sebagaimana hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu, man kanat lahu nakhlun aw ardun fala yubayyuha hatta yu'ridaha ala syarikihi. Jadi meskipun sudah ditawarkan kepada orang lain, tetap itu tidak merubah hak membeli itu milik sekutunya. Dan Nabi SAW melarang untuk menawarkan kepada orang lain sampai ditawarkan terlebih dahulu kepada serikat atau sekutunya. Sebagaimana hadis yang dibawakan oleh Ibnu Majah dari Jabir bin Abdullah yang barusan kita baca. Kata Nabi SAW, man kanat lahu nakhlun, barang siapa yang memiliki kebun kurma, aw ardun, atau memiliki sebidang tanah, fala yabi'uha, maka
jangan atau tidak boleh bagi dia menjualnya hatta yu'ridaha ala syarikihi, sampai dia menawarkan kepada rekan sekutunya atau kepada serikat-serikatnya. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga Imam Nasai. Dan dari Abu Rafi' wa an Abi Rafi'in qala Rasulullah SAW, berkata Rasulullah SAW, asyariku ahaqqu bisabwihi maka. Dan sekutu tadi ahak, lebih berhak bisa bekihi maka, karena kedekatan dia dengannya. Jadi kenapa sekutu tadi itu lebih berhak daripada yang lain? Karena pada dasarnya dia itu paling dekat karena dia memiliki sesuatu yang sama di sana. Pemilik dari sebagian lahan tadi, atau sebagian dari kebun tadi, atau sebagian dari rumah, maka dialah yang terdekat. Kalau misalkan orang gitu kan, orang itu dapatnya satu, maka dia sudah punya setengahnya di sana. Jadi dia sudah punya setengah di tempat tersebut. Ini istilahnya seperti itu dalam syuf'ah. Kalau orang lain belum punya apa-apa, kalau misalkan di tanah nih, sebidang tanah, ketika orang lain yang pengen membeli, maka dia belum memiliki apapun di dalam sebidang tanah tadi, sedangkan yang syariknya tadi itu, yang menjadi sekutu dia itu sudah punya setengah bagian di dalam sebidang tanah yang dia miliki bersama tadi. Jadi dia sudah punya posisi setengah bagian di sana. Makanya dia dikatakan dia yang paling berhak, karena dia yang paling dekat. Kemudian tidak hanya di dalam masalah kepemilikan kebun, kepemilikan tanah, kepemilikan rumah, tapi hak syuf'ah juga dimiliki oleh tetangga dekat. Menjadi tetangga dekat itu juga memiliki hak syuf'ah. Jadi jika ada dua orang bertetangga memiliki hak bersama, seperti sama-sama memiliki jalan, air atau apapun, jadi memiliki sesuatu yang biasa dipakai bersama, maka yang paling berhak itu adalah tetangganya. Jalannya sama yang dipakai misalkan, atau sumur yang dipakai itu sama, memiliki kebersamaan di sana, maka yang paling berhak ketika salah satu di antara mereka pengen menjual itu adalah tetangganya. Jadi nggak boleh dia menjual hak bersama tadi atau milik bersama tadi kecuali setelah dia tawarkan terlebih dahulu. Hal ini jelas sekali sebagaimana yang dikatakan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah juga. Beliau berkata Rasulullah SAW, al-jaru ahaqqu bi syuf'ati jarihi, tetangga itu lebih berhak untuk mendapatkan syuf'ah dari tetangganya. Jadi hak syuf'ah itu ada pada tetangga. Misal ada rumah jejeran, gitu. Rumahnya berjejeran. Maka kalau mau menjual, tawarkan terlebih dahulu kepada tetangganya. Ini hak syuf'ah di dalam Islam. Kalau ternyata dia tidak membutuhkan, atau dia tidak menginginkannya, atau dia mempersilahkan, silahkan, maka boleh dia tawarkan kepada yang lain. Dan ini diantara hak bertetangga yang perlu kita perhatikan. Ini diantara hak bertetangga, adab-adab di dalam bertetangga yang perlu kita perhatikan. Dan ini adalah merupakan bagian dari keimanan. Bukankah Nabi SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Dan siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya.
Di antara bentuk pemuliaan tetangga adalah memberikan hak syuf'ah ini kepadanya. Dia lebih berhak untuk mendapatkan apa yang dekat dengan dia. Yuntadharu bihi wa in kana ghaiban. Bahkan jika tetangganya itu dalam keadaan ghaib, kata Nabi SAW, ditunggu. Idza kana tariquhu mawahib. Jika jalannya itu satu, maka benar-benar tidak boleh dijual kepada orang lain. Ini kata Nabi SAW. Jadi hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala menetapkan atau menunjukkan kepada kita Nabi SAW menetapkan hak syuf'ah kepada tetangga dekat. Kalau jalannya satu yang biasa dipakai bersama, misalkan seperti itu, maka benar-benar harus ditawarkan kepada dia. Kalau dia dalam keadaan gaib, dalam keadaan safar, tidak ada, maka harus nunggu dia pulang terlebih dahulu. Jadi orangnya nggak ada, udahlah, nggak masalah. Jadi bukan hanya sekedar di dalam Islam, bukan hanya sekedar yang penting jual, yang penting laku, yang penting aku begini dan begitu, enggak. Tapi Islam ini adalah agama yang membangun ukhuwah, membangun muamalah yang baik antara sesama. Maka kita lihat banyak sekali dalam syariat-syariat kita yang tidak bisa dikerjakan kecuali bersama-sama. Sholat berjamaah nggak bisa dilakukan sendiri, harus bersama-sama. Puasa di bulan Ramadan juga sama, nggak bisa puasa sendiri, yang lainnya belum, dah bersama-sama. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW tentang berpuasa. As-sawmu yawma yasumun wal fitru yawma yuftirun. Puasa itu pada hari di mana orang-orang berpuasa, dan berbuka itu pada hari di mana orang-orang berbuka. Jadi bersama jamaah kaum muslimin. Maka banyak sekali hal-hal yang di dalam syariat kita dilakukan bersama-sama memang untuk membangun hubungan sosial, hubungan yang baik antara sesama. Dan Nabi SAW menyebutkan tentang persatuan seorang muslim, persatuan seorang mukmin ini kalbunyan, seperti bangunan. Yashuddu ba'duha ba'da, saling menguatkan satu sama lain. Bahkan di dalam sabda beliau yang lain digambarkan kal jasad wahid, seperti tubuh yang satu. Kalau sakit, dia juga merasakan sakit yang semisal. Ini Islam. Islam tidak mengajarkan keegoisan, tidak mengajarkan yang penting aku, udah. Maka lihat, Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang yang terbaik adalah orang yang paling peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Orang terbaik itu adalah orang yang paling peduli. Bukankah Nabi SAW mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas? Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat bagi manusia yang lain. Kepedulian dia. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, kuntum khaira ummah. Kamu itu adalah sebaik-baik umat, sebaik-baik manusia. Ukhrijat linnas, yang Allah Subhanahu wa taala keluarkan di hadapan manusia. Kenapa menjadi sebaik-baik manusia? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Karena kepedulian kita kepada orang-orang di sekitar kita, mengajak mereka untuk melakukan perbuatan yang ma'ruf, mencegah mereka dari kemungkaran, mencegah mereka dari perkara-perkara yang buruk. Dan Nabi SAW memerintahkan kita untuk melakukan hal tersebut. Sebagaimana yang beliau sabdakan, unsur akhaka zaliman aw madluman. Tolong saudaramu baik dalam keadaan zalim atau dalam keadaan dizalimi. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kita menolong saudara kita jika dia berbuat zalim?
Kalau didolimi, ya tahu kita cara menolong orang yang didolimi. Tapi bagaimana cara menolong orang yang berbuat zalim? Maka kata Nabi SAW, khudh biyadihi, ambil tangannya. Apa maksudnya? Cegah dia dari kezaliman. Cegah dia dari melakukan kezaliman. Sehingga menjadi sebaik-baik manusia sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Menjadi sebaik-baik orang yang ada di atas muka bumi ini, yang mengajak untuk melakukan perbuatan yang ma'ruf, mencegah dari perbuatan yang mungkar. Dan ini adalah kepedulian. Jadi Islam tidak mengajarkan, yang penting saya untung, gak peduli siapa dia. Enggak. Islam ini mengajak kita untuk membangun kebersamaan. Bukankah Nabi SAW mengatakan, la tadkhulul jannata hatta tu'minu, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu, dan kalian itu tidak akan beriman sampai kalian itu saling mencintai. Awa adullukum, maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu, jika dilakukan akan saling cinta kalian itu, atau akan tumbuh rasa cinta di antara kalian. Kemudian Nabi SAW mengatakan, afsus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Nah, di dalam menyebarkan salam ini nggak bisa sendiri, pasti ada lawan bicaranya. Maka dari itu, sekali lagi Islam tidak mengajarkan untuk mementingkan diri sendiri. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji para sahabat radhiyallahu taala anhum. Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala memuji para sahabat radhiyallahu taala anhum, menyebutkan sifat baik mereka. Apa sifat baik mereka? Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka itu lebih mendahulukan kepentingan orang lain, meskipun pada dasarnya mereka juga memiliki hak yang sama di sana. Maka hak syuf'ah ini menunjukkan indahnya syariat Islam, menunjukkan bahwasanya Islam ini mengajarkan kepada kita untuk memuliakan dan menghargai sesama, terutama tetangga-tetangga dekat dan orang-orang yang berada di dalam satu serikat dengan kita. Hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu yang dibawakan oleh Ibnu Majah dalam kitabnya dan juga Imam Tirmidzi, yang mana Nabi SAW menyebutkan, al-jaru ahaqqu bi syuf'ati jarihi, tetangga itu berhak untuk mendapatkan syuf'ah dari tetangganya. Bahkan yuntadharu bihi wa in kana ghaiban, kalau dia pergi dia ditunggu terlebih dahulu. Jangan sampai pulang-pulang kaget tuh, ini tetangganya sudah ganti orang. Datang, kamu siapa? Ternyata udah ganti orang. Enggak seperti itu. Adab kepada tetangga. Dan an Abi Rafi'in, dari Abu Rafi', anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Rafi' juga, bahwasanya Nabi SAW berkata, al-jaru ahaqqu bisaqabihi, bahwasanya tetangga itu berhak atas apa yang dekat dengan dia. Jadi yang terdekat itu yang paling berhak. Tanah misalkan kita pengen jual, maka yang paling berhak untuk membeli adalah yang punya tanah di dekat atau yang paling dekat dengan kita pada asalnya. Rumah, kalau misalkan pengen menjual, maka yang paling berhak pada asalnya itu adalah yang paling dekat dengan rumah yang kita jual. Ini hak syuf'ah namanya. Hak untuk mendapatkan sesuatu atau membeli sesuatu yang dijual dikarenakan kedekatan. Ini hak syuf'ah. Jadi dia, jika ada dua orang yang berserikat di dalam suatu barang, suatu kebun atau suatu rumah atau suatu tanah, maka yang paling berhak itu adalah sekutunya. Kemudian jika tidak bersekutu, maka yang paling berhak itu adalah yang paling dekat dengan dia. Tanah, maka yang paling berhak untuk membeli tanah dia ketika dia menjual adalah yang punya tanah mepet sama dia.
rumah, kalau misalkan dia mau menjual, maka yang paling berhak untuk membelinya pada asalnya itu adalah tetangga dekat dengan dia. Apakah nggak boleh dijual kepada orang lain? Boleh. Apakah boleh? Boleh saja. Namun di sini ada mahasinudinil Islam, ada keindahan dari syariat Islam. Menjaga baik hubungan kedekatan. Kenapa? Karena dengannya ukhuwah Islamiyah itu akan terbangun dengan tegak. Jadi syariat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, apapun itu hikmahnya besar dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Jadi bukan hanya sekedar jual beli, tapi ketika kita mengikuti petunjuk Nabi SAW, ketika kita mengikuti syariatnya Allah Subhanahu wa taala, ada keberkahan di sana. Jadi bukan hanya sekedar jual belinya, bukan hanya sekedar yang penting tanahnya laku, yang penting rumahnya laku, yang penting barangnya laku, enggak. Tapi ketika kita mengikuti petunjuk Nabi SAW, lebih dari itu semua. Ada pahala di sana, ada keberkahan di sana, ada kebaikan, ada surga di sana. Ini di dalam kita bermuamalah. Dagang juga sama, jualan bukan yang penting laku, tapi ketika kita mendapatkan keberkahan dari usaha kita. Karena dalam kehidupan kita yang kita cari itu adalah ibadah. Yang kita cari itu adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada kebaikan di dalam sesuatu jika tidak dibarengi dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kebaikan di dalam sesuatu jika tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan itu akan datang bersama dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagaimana tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah hafal dalam surat Ad-Dariyat ayat yang ke-56. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar beribadah kepadaku. Ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Ad-Dariyat ayat yang ke-56, jelas kan? Manusia diciptakan untuk ibadah, dan ibadah adalah apa? Ismun jami', suatu nama yang mencakup likulli ma yuhibbuhullah wa yarda. Segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Minal aqwal, dari perkataan, wal af'al, dari perbuatan, al-zahir wal batinah, yang nampak maupun yang tidak nampak. Ini tujuan seorang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang paling bermanfaat atau paling baik kehidupannya kecuali apabila kehidupan tadi sesuai dengan tujuan dia diciptakan. Sesuatu misalnya ketika dia dipakai tidak sesuai dengan kegunaannya, kira-kira dia bermanfaat atau enggak? Tidak bermanfaat atau kurang bermanfaat. Atau tidak banyak manfaat yang diambil. Ambil contoh. Minuman di dalam botol. Dia dimasukkan ke dalam botol minuman ini. Gunanya untuk apa? Untuk diminum ketika haus. Itu kegunaannya. Biar orang mudah untuk membawa kemana-mana. Kalau kehausan dia bisa minum. Ini fungsi dari air dimasukkan di dalam botol. Nah, sekarang kalau dia dipajang di atas lemari, kira-kira berfungsi dengan baik atau enggak? Tak berfungsi dengan baik. Handphone, kalau dia masih di etalase, berfungsi dengan baik atau enggak? Enggak. Tapi ketika dibeli, dimasukkan SIM card, dicas, dipakai ngekam, dipakai streaming, bermanfaat ya. Sesuai dengan tujuan dia diciptakan. Maka manusia pun demikian. Ketika dia tidak sesuai dengan tujuan dia diciptakan, gak bermanfaat. Gak ada kebaikan di dalam hidupnya. Tujuan kita diciptakan untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita tidak beribadah kepada Allah, kita tidak memfungsikan diri kita sesuai dengan tujuannya. Sehingga tidak bermanfaat. Ketika tidak bermanfaat, ya dia nggak akan mendapatkan ridho dan cinta yang Allah Subhanahu wa taala. Maka hidup itu bukan yang penting hidup, kerja itu bukan yang penting kerja, muamalah bukan yang penting muamalah, tapi yang dicari adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan kita diciptakan adalah untuk itu.
Tujuan kita diciptakan adalah untuk itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar beribadah kepadaku, beribadah kepada Allah. Dan ibadah itu melakukan segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhai. Dagang, jual beli misalnya, maka mendapatkan potensi dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala jika amanah. Jika dia berlaku adil di sana, mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bekerja apapun itu, maka bisa mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadi ibadah. Jadi sekali lagi, bukan masalah yang penting saya jual, yang penting saya beli, yang penting saya melakukan ini, yang penting saya melakukan itu, bukan. Tapi yang kita cari di dalam setiap muamalah kita adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jalan kaki misalkan, sama-sama jalan kaki, yang satu niatnya pengen mencari ridhonya Allah, yang satu hanya sekedar jalan-jalan saja, beda. Yang satunya banyak mendapatkan manfaat, yang satunya nggak banyak mendapatkan manfaat. Sama-sama jalannya. Baca Al-Quran, yang satunya ingin mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, yang satunya enggak, maka beda yang akan dia dapatkan. Hal ini dijelaskan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Arba'in An-Nawawi. Hadis yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Umar radhiyallahu taala anhu tentang niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Man kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha wa imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Bisa jadi seseorang itu melakukan perbuatan yang sama perbuatannya persis, tapi niatnya berbeda, tujuannya berbeda, maka dia akan mendapatkan hasil yang berbeda pula. Di dalam syariat kita, termasuk di dalam pembahasan syuf'ah ini, orang menjual, sama-sama menjualnya, tapi ketika dia memperhatikan adab, ketika dia memperhatikan petunjuk Nabi SAW, diurut siapa yang paling berhak untuk membeli dia. Walaupun mungkin ternyata tetangganya itu hanya mampu memberikan sekedarnya saja, tidak lebih tinggi daripada orang jauh, tapi dia mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu bedanya. Jadi bukan hanya sekedar urusan dunia. Karena hidup kita itu bukan hanya di dunia. Bahkan kalau kita mau berpikir, dunia ini akan kita tinggalkan dan akhirat itu akan kita tinggali, maka orang cerdas itu akan membangun tempat yang akan dia tinggali daripada disibukkan dengan sesuatu yang akan dia tinggalkan. Kalau misalkan disuruh membangun rumah, bangun rumah. Tanah ini tanah A. Yang satunya tanah B. Silahkan kamu bangun rumah. Tanah A, setelah setahun aku ambil. Tanah B, tahun depan baru aku kasihkan. Tahun depan baru aku kasihkan. Silahkan kamu bangun dari sekarang, mana yang mau kamu bangun? Kira-kira mau bangun yang mana? Tanah A atau tanah B? Tanah A sekarang kita tempati, tapi tahun depan diambil. Sedangkan tanah B belum ditempati, belum boleh ditempati, atau belum bisa ditempati. Tapi kamu bisa membangun tanah B. Bisa dibangun tapi belum bisa ditempati. Dan kamu baru akan menempatinya setelah tahun depan. Kira-kira bangun yang mana? Dunia dan akhirat seperti itu. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita tugas membangun di dunia. Mau bangun dunia silahkan, mau bangun akhirat silahkan. Allah berikan kenikmatan yang sama. Allah berikan usia yang sama. Allah berikan waktu yang sama. Jangan dikira beda. Setiap hari rezeki yang Allah berikan kepada kita sama. Kekuatan yang Allah berikan kepada kita sama. Apa yang dimaksud sama? Sama jika kita gunakan untuk membangun dunia atau digunakan untuk bangun akhirat, sama. Sekarang terserah, kamu mau pilih mana? Bangun dunia atau bangun akhirat? Allah berikan modal yang sama. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dunia ini akan hilang dan akhirat akan datang.
Orang yang cerdas tentunya, yang berilmu, yang beriman, yang tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika berjanji pasti akan menepatinya, maka dia akan memilih membangun akhiratnya. Memilih membangun akhirat. Kenapa? Membangun akhirat itu murah di dunia ini. Membangun akhirat itu murah di dunia. Sedangkan membangun dunia mahal di dunia. Dan nanti kalau kita sudah di akhirat, gak akan lagi bisa membangun akhirat. Kita pengen punya rumah, pengen punya istana di surga, gampang sekali. Dalam hadis yang dibawakan oleh Imam Ahmad, man qara'a qul huwallahu ahad hatta yahtimaha asra marrat, banallahu lahu qasran fil jannah. Barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad 10 kali sampai selesai, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, 10 kali, banallahu lahu qasran fil jannah. Allah bangunkan dia rumah, bukan qasran, istana di surga. Murah di dunia itu. Kalau kita pengen membangun akhirat. Di dunia pengen bangun istana habis berapa M kira-kira? Gak kehitung. Cuman bayangan saja. Kenapa? Dunia itu hiasannya adalah amal. Apa itu amal? Angan-angan. Hiasan dunia itu adalah angan-angan. Bayangan saja. Akhirat itu adalah sesuatu yang pasti. Kenapa? Allah yang menjanjikan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan a'dadtu li ibadiyas shalihun, aku telah siapkan bagi hamba-hambaku yang saleh jannah, surga, mala ainun ra'at, yang kenikmatannya enggak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar oleh telinga, wala khatara fi qalbi basar, dan terlintas dalam hati pun juga belum pernah. Ini janjinya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kenikmatan-kenikmatan di surga, fiha ma tastahi anfusakum. Fiha ma tastahi anfusukum. Di surga itu banyak hal yang kamu sukai, apapun yang kamu inginkan ada. Fiha ma tad'un, di surga itu apapun yang kamu minta akan Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan sekali lagi, membangun surga itu mudah. Dan setiap kita bisa. Bahkan bisa dikatakan setiap kita pasti bisa. Hanya saja ada yang mau dan ada yang enggak mau. Ini hikmah dari perkataan Nabi SAW, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Sama. Informasi tentang kajian tersebar di mana-mana. Mendengar dengan telinga yang sama, tapi tidak semua orang mau hadir. Padahal pada asalnya tinggal datang, duduk, bisa semua. Ketika yang lain bisa, kenapa dia nggak bisa? Bukan nggak bisa, tapi tidak mau. Dia lebih mementingkan yang lain daripada hal itu. Berarti dia nggak mau. Apa yang menghalangi kita duduk di sini? Kerjaan, makan, minum. Emang yang hadir di sini nggak punya kerjaan? Nggak makan dan nggak minum, tapi dia lebih mendahulukan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Iman dia yang menjadikan dia hadir. Kemudian Nabi SAW juga menyebutkan, wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fi ma bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah. Janji Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan dia hadir di majelis ini. Keimanan dia yang menjadikan dia itu mudah untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena nggak bisa, tapi karena dia nggak mau. Karena dia merasa bahwasanya dunia jauh lebih berharga daripada apa? Akhiratnya dia. Sehingga ketika dia bertemu dengan dua hal, yang satu urusan dunia, satu urusan akhirat, dia lebih mendahulukan urusan dunia. Kenapa? Dia merasa dunia lebih berharga. Padahal Nabi SAW menceritakan dunia itu tidak lebih baik daripada apa? Kambing yang sudah mati, cacat. Ini akhirat.
jauh lebih baik daripada dunia. Makanya lihat orang nih kalau dalam hatinya itu dunia, maka kehidupannya itu apa? Porak-poranda, ambiar, capek doang isinya. Kenapa? Karena memang Allah Subhanahu wa taala jadikan urusannya itu berantakan. Bahkan menjadikan dia terus-menerus merasa kurang. Ja'alallahu al-faqra baina ainaihi. Kata Nabi SAW. Ini ketika yang dia dahulukan itu adalah dunia. Tapi ketika yang dia dahulukan akhirat, tenang dia sudah. Hatinya tenang. Gak punya duit, gak masalah. Dia punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala hati tenang. Orang kalau yang diingat-ingat duit gak tenang dia. Ada aja, pengen beli ini, pengen beli itu, bayar cicilan ini, bayar cicilan itu. Yang diingat duit. Tapi ketika yang diingat Allah Subhanahu wa ta'ala tenang. Kasih sayang Allah yang dia ingat. Rahmatnya Allah yang dia ingat. Rizkinya Allah yang dia ingat. Maka benarlah kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dan seorang itu akan senantiasa dekat dan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dia hadir di majelis ilmu. Allah ta'ala alam. Itu yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini tentang bab syuf'ah. Insyaallah nanti pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang masalah wakalah di pertemuan yang berikutnya. Barakallahu fiikum. Mudah-mudahan yang sedikit ini kita dapat mengambil hikmah dan faedahnya. Jazakumullahu khairan katsiran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.